Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faiz Hakim, NPM 18401018. Di sini saya akan membahas bab 10 mengenai strategi aliansi strategik. Yang pertama ada faktor pendorong aliansi strategik. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Nah, kerja sama dalam bentuk aliansi ini akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Namun, kecenderungan dalam ekonomi global dewasa ini adalah pertumbuhan dan penyebaran aliansi strategik dengan berbagai bentuk kolaborasi, baik antara perusahaan maupun antar grup dalam skala internasional. Hal ini disebabkan oleh perusahaan mendasar ekonomi di global. Selanjutnya, syarat aliansi menurut pendapat Kenichi Ohmae bahwa syarat yang diperlukan aliansi adalah bergesernya fokus perhatian dari ROI menjadi ROS. Terus ada tujuan aliansi strategik adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Dengan kata lain, suatu aliansi selalu membagi risiko sekaligus keuntungan dengan cara menanggungkan pengembalian keputusan bersama untuk bidang tertentu. Lalu ada manfaat aliansi. Menurut Kanter, menyimpulkan ada 3 efek fundamental dari aliansi bisnis. Yang pertama ada aliansi harus membawa manfaat bagi mitra kerja yang terlibat, namun aliansi tidak hanya sekedar perjanjian. Yang kedua ada aliansi berarti kolaborasi. Kolaborasi ini menciptakan nilai baru secara bersama-sama dan tidak hanya sekedar pertukaran, dengan maksud mendapatkan suatu pengembalian atas apa yang akan diberikan. Selanjutnya faktor pendorong eksternal. Faktor pendorong eksternal yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Dengan maksud perkembangan globalisasi bahwa serangkaian reaksi yang di dalamnya terdapat kecenderungan meningkatkan aktivitas perusahaan di balik domestik maupun internasional, yang harus ditangani tidak hanya internalisasi pasar produk antar dengan hierarki. Yang kedua, meningkatkan internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Di samping itu, karena keseluruhan bisnis adalah lokal, perusahaan membutuhkan mitra kerja lokal untuk menangani perbedaan lingkungan lokal dan budaya. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umum produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional, memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang kelima, pergeseran dari produk menunjukkan kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Akibatnya, bila pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, aliansi menekankan pada produk dan didorong oleh pada dasawarsa 1990-an, aliansi semakin bersifat bekerja sama yang berbasis pengetahuan dan kompetensi. Ini ada faktor pendorong yang eksternal, tadi internal sekarang eksternal. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan berjuang keras mewujudkan aliansi strategik yang dapat dijelaskan oleh kondisi internal. Seperti pertama, adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi diri, dan insentif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Lalu ada motif untuk mewujudkan aliansi strategik meliputi teknologi, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapasitas yang saling melengkapi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.